Ya, bertemu lagi bersama saya Hendara di channel saya Hendara Komik. Hari ini saya akan mereview HP 2 jutaan dari Poco yang pakai chipset sejuta umat, yaitu Helio G99. Apa itu? Poco M6 Pro. Yuk kita mulai aja reviewnya. Oke, ini adalah HP 2 jutaan dari Poco, yaitu Poco M6 Pro untuk melanjutkan seri Poco M5 yang ada di tahun lalu. Nah, di sini Poco M6 Pro memakai chipset Helio G99. Nah, kenapa saya singgung di awal Helio G99? Karena buat kalian yang pecinta spek ya, pasti kalian sudah tidak asing dengar yang namanya Helio G99. Dan di Indonesia ini, di tanah air ini, chipset Helio G99 banyak banget. Nah, lalu di sini datanglah HP kedua dari Poco yang memakai Helio G99, yaitu Poco M6 Pro. Ya, mungkin buat kalian yang pencinta gadget geek yang suka ngikutin spek pasti ya Helio G99 lagi gitu. Tapi saya tekankan di sini ya, Helio G99 bukan chipset jelek, jauh dari kata jelek. Bahkan saya bilang ini adalah chipset terbaik untuk kelas harga murah. Karena itu dia bisa hadir di kelas harga 1 jutaan bisa, 2 jutaan bisa, 3 jutaan bisa. Kalau sampai ke 4 jutaan kebangetan sih itu. Dan Poco M6 Pro hadir di harga 2 jutaan. Saat video ini dibuat, harganya ada di 2,8 ya. Mungkin kalau online bisa agak lebih murah lagi. Nah, kalau pakai chipset Helio G99 ini, walaupun udah agak pasaran ya, tapi bagus kok dari performanya, dari kameranya, dari daya tahan baterainya. Jadi tuh, ini chipset sejuta umat, tapi bisa saya akui kualitasnya oke banget. Apalagi kalau kamu beli seri Poco M6 Pro, kamu nih dapatnya tetap komplit. Di dalam boxnya ada kitab-kitab yang tidak pernah dibaca, ada SIM ejector, masih ada kepala charger dan kabel charger 67 watt yang naik daripada seri-seri sebelumnya. Masih ada screen protector yang terpasang di layar secara gratis dan ada case yang keren banget, warnanya hitam doff kayak gini ya. Dan yang saya pegang di sini adalah varian warna hitam. Ada juga sih yang warna biru. Tapi untuk review kali ini kita pakai yang warna hitam. Nah, dari box pembeliannya Poco M6 Pro ini udah lengkap ya. Jadi habis beli, box datang, udah kita nggak usah mikir-mikir cari aksesoris sana dan situ ya, karena udah lengkap isinya. Udah gitu di smartphone-nya ini masih ada lubang audio jack. Cocok buat kalian yang suka ngegame ya, karena dengan audio jack ini kalian bisa main dengan kualitas bagus di headset wire dan real time. Nggak ada delay-delay kayak di headset Bluetooth. Masih ada infrared blaster, stereo speaker, udah Type-C pula. Dan masih ada SIM hybrid, jadi kamu masih bisa pakai satu SIM dan satu SD card. Atau SD card-nya diganti SIM, jadi double SIM aja. Perlindungan juga ada IP54, jadi aman kalau kena cipratan air. Sudah kerasa komplitnya? Masih lebih komplit lagi di sini karena masih mendukung lensa ultrawide, di mana kalau kalian lihat kompetitornya yang macam-macam, itu banyak yang menghilangkan lensa ultrawide. Jadi selain dalam box pembelian, oke, lengkap, setup kameranya juga lengkap di sini. Ada kamera utama, ada kamera ultrawide, ada kamera makro ya sebagai bonus lah ya. Dan ada kamera selfie. Hasilnya juga bagus kok, dibuat foto, dibuat video. Untuk kelas harganya sudah memenuhi standar. Dan memang Helio G99 merupakan chipset yang menurut saya terbaik di harga segini untuk bisa memberikan foto dan video yang maksimal di kelas harganya. Jadi hasilnya udah cakep banget. Dan ini adalah hasil perekaman dari Poco M6. Poco M6 Pro di settingan 1080, 30 fps, 60 fps juga bisa ya. Jadi pokoknya siap banget kalau mau dibuat video-video.
Kalau ngambil foto di malam hari, jangan ragu untuk pakai mode malam, karena hasilnya akan di-enhance lebih baik lagi. Jadi pakai aja mode malam, karena hasilnya ya walaupun kerasa sedikit lebih baik daripada mode normal, tapi menurut saya ada perubahan yang cukup berarti. Lalu kalau kita ngomongin layarnya di sini, dia udah pakai layar AMOLED, ya memang Full HD Plus ya, nggak kayak kakak-kakaknya yang udah 1,5K. Tapi di sini bezelnya juga udah tipis, udah cukup simetris, warnanya, reproduksinya udah bagus, keren. Ini saya samain wallpapernya kayak HP Samsung saya di sini. Dan bisa saya bilang sih sama-sama bagus sih layarnya ya. Selain itu masih ada fingerprint in display di dalam sini ya, in display, bukan fingerprint samping. Jadi udah kerasa flagshipnya lah dan detect-nya juga cepat sekali. Jadi sangat reliable untuk dipakai sehari-hari. Keren. Jadi untuk upgrade-nya di sini cukup banyak ya. Layarnya udah 120Hz, ada fingerprint in display, dan kameranya sudah OIS. Lalu chargernya naik ke 67 watt. Jadi kerasa banget update-nya itu ada di mana-mana untuk seri Poco M6 Pro. Lalu untuk Helio G99 kalian pasti udah tahu lah Antutunya ya ini emang Helio G99 Ultra ya, ada kata-kata ultranya. Cuma di sini ultranya mengacu kepada kerjasama dalam bidang kamera dan fotografi aja sih. Jadi untuk gamenya juga saya rasa masih sama kayak Helio G99 lain yang ada kata ultimate, kata ultra ataupun nggak ada kata sama sekali. Antutu 400 ribuan ini bagus sih. Bisa kamu buat main Mobile Legends, bisa kamu buat main PUBG, dan Genshin Impact dengan settingan yang cukup dan ya nyaman. Untuk kelas harganya udah kerasa nyaman sih, kayak di MLBB, kalian bisa main di grafik mentok di Ultra, dan FPS-nya ada di Super, jadi 90 FPS, grafiknya Ultra. Nah, ketika saya bermain, nah ini sayangnya ya. Sayangnya di sini saya tidak bisa mendapatkan FPS 90. Jadi ketika main rata-rata FPS-nya kayak ada di 60. Dan ketika saya bermain selama 16 menit, baterainya menghabiskan 5% aja. Dengan FPS rata-rata yang kalau dilihat di Tacostat ya, ada di 55,8 alias 56 FPS. Ya ini udah saya coba otak-atik, tapi saya masih belum bisa dapat 90 FPS di Poco M6 Pro. Dan saya cari-cari mode performanya juga tidak ada di sini. I don't know why. Tapi untung aja main 60 FPS di Mobile Legends tuh masih cukup nyaman ya. Bahkan saya setiap hari juga mainnya di 60 FPS. Karena 90 dan 120 FPS di Mobile Legends buat saya sih kurang begitu impact ya. Jadi saya tetap mainnya di 60 FPS. Jadi saya nggak terlalu problem masalahnya di Mobile Legends bang-bang. Lalu kita lompat ke PUBG. Nah, di sini ketika main PUBG ini juga settingannya ya kurang ya. Saya main di settingan Smooth Ultra 40 FPS aja. Ya kalau game PUBG sih buat saya minimal 60 FPS sih enaknya sih. Cuma kalau di sini mainnya 40 FPS masih bisa-bisa aja. Cuma tentu experience-nya nggak akan senyaman yang 60 FPS. Dan kalau ngomongin performa dari chipset sebetulnya mampu banget sih Helio G99 main PUBG. Smooth Extreme bisa banget sih sebetulnya. Cuma memang karena kena sistem kasta aja, jadi mungkin belum dibuka atau tidak dibuka sama sekali. Ini saya kurang tahu ya. Lalu kalau kalian tanya gyronya gimana bang? Aman atau nggak? Aman banget, enak banget nge-aim di sini, bisa chicken dinner. Enak banget mainnya, nyaman, HP-nya juga tidak panas. Dibuat main kayak gini, Helio G99 tau lah chipsetnya memang bagus, stabil, dan adem lah kalau dibuat main kayak gini. Apalagi cuma dapat Smooth Ultra aja, makin adem. Jadi buat main lama-lama rasanya nyaman, apalagi bodinya di sini udah mengkotak, dibilang juga agak ringan. Nggak seberat Samsung A55 yang gak nyaman di tangan waktu ngegame. Kalau di Poco M6 Pro ini nyaman banget, enteng pula. Jadi kita rasanya sehat gitu. Lalu FPS rata-rata yang didapat hampir bisa dibilang rata ya. Kalau di Tacostat ada di 39,3 untuk PUBG. Nah lalu gimana kalau game terberat yang sering saya coba yaitu Genshin Impact? Ya saya mainnya sih sewajarnya ya, chipsetnya performanya memang segini, jadi saya set di lowest 60 fps. Alhasil main 30 menit baterainya berkurang 10% aja. Dengan fps rata-rata yang saya dapat di Tacostat ada di 38,4. Ya bukan hasil yang bagus, tapi ya mengingat kembali ini kelas harganya, chipsetnya juga cuma Helio G99.
Jadi bisa saya bilang ya wajar sih, saya tidak bisa menyalahkan ya, karena kalau untuk Genshin Impact memang harus chipset ganas kayak Dimensity 8100, 200, 300, Snapdragon 8 Gen 1, 2, 3 lah gitu. Kalau Helio G99 masih belum kelasnya. Nah, enaknya lagi Helio G99 ya, waktu dipakai daily juga oke sih. Waktu saya pakai pemakaian barbar, ini bisa dapat screen on time 6 jam. Jadi saya buat gabut di hari libur, saya buat main PUBG terus, dan bisa dapat screen on time ada di 6 jam 5 menit. Ya, itu hasil yang tidak jelek dan tergolong bagus sih. Ya, in the end, akhir kata Poco M6 Pro buat saya bagus-bagus aja sih. Sebagai HP yang memakai chipset Helio G99, saya rasa Poco telah berhasil memberikan semuanya yang serba premium di seri Poco M6 Pro. Kamera udah ada OIS, layar udah fingerprint in display, masih ada kamera ultra wide, charger 67 watt kencang, fingerprint in display, Doppler stereo speaker, IP54. Jadi mungkin Poco M6 Pro kalau dibedang-bedingin memang dia bukan Helio G99 termurah ya. Tapi untuk sebuah smartphone yang all-rounder, saya rasa Poco M6 Pro ini bisa dipertimbangkan. Apalagi desainnya ya, walaupun kemarin keluar berbarengan dengan Poco X6 Pro, Poco X6. Tapi menurut saya yang paling keren desainnya malah Poco M6 ini. Jadi kayak apa ya, stylish banget gitu, simple and clean gitu kan. Kenapa nggak Poco X6 Pro dikasih desain seperti ini ya, malah yang seri Poco M6 Pro yang pakai desain seperti ini. Ya, jadi segitu aja video yang bisa saya bagikan tentang Poco M6 Pro. Ini HP yang menyenangkan, dan kalau dipakai buat sehari-hari saya rasa bakal nyaman banget karena dia enteng, nggak neko-neko, clean, and performanya juga cukup ngebut kalau diajak ngegame. Jadi segitu aja videonya. Terima kasih buat teman-teman yang udah nyimak video ini sampai akhir, dan sampai bertemu di video berikutnya. Bye-bye. Helio G99 ya, udah banyak banget ya. Tapi memang chipsetnya senyaman itu sih. Jadi saya nggak bisa membenci HP Helio G99 walaupun udah banyak banget yang ngeluarin.